Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama Seni Perang. Kita akan membahas tentang Pas Pampres di berbagai negara yang bersumber dari majalah Men's Obsession. Selamat menyaksikan. Hampir semua negara di dunia membentuk pasukan khusus yang bertugas menjaga keselamatan presiden. Pasukan elit ini rela menukar nyawanya demi nyawa presiden. Mereka memiliki kualitas terbaik dari hampir semua faktor: intelektualitas, kesehatan, dan ketangguhan fisik, kemampuan teknis dalam banyak hal, insting dan ketenangan dalam menghadapi krisis, dan tentu saja kesetiaan. Satuan ini kerap juga disebut dengan bodyguard atau close protection officer. Sesuai namanya, tugas utama mereka memang untuk menjaga keselamatan jiwa, sehingga selalu berada di sekitar subjek yang dijaga. Beda negara, beda pula penyebutan satuan elit ini. Di Amerika Serikat, mereka disebut Secret Service atau State Department Diplomatic Security Service. Di beberapa negara, mereka disebut Royal Guard atau Republican Guard. Di tanah air, satuan ini dikenal dengan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Apapun namanya, para pelindung ring satu ini memiliki tugas keseharian yang lebih kurang sama. Setiap hari mereka menyusun rencana rute perjalanan sang presiden, membersihkan lingkungan atau lokasi atau tempat atau ruangan yang akan dituju, mengecek kendaraan yang akan membawa presiden, memeriksa latar belakang orang-orang yang akan ditemui presiden, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keselamatan jiwa presiden. Tugas-tugas tersebut dikerjakan secara tim. Kendaraan roda 4 yang biasa digunakan untuk membawa presiden ke tujuan tentu saja bukan kendaraan biasa. Supirnya pun bukan supir biasa, karena umumnya dia adalah salah satu anggota satuan khusus yang memiliki kemampuan tinggi dalam bermanuver menghindari bahaya. Mobil dinas presiden biasanya merupakan sedan besar dengan mesin kuat, dilengkapi bodi dan kaca anti peluru, serta fitur keselamatan tinggi lainnya. Bahkan dilengkapi dual foot pedal control, layaknya mobil latihan mengemudi. Ini dimaksudkan agar pengawal yang duduk di bangku depan dapat menggantikan tugas supir seandainya tewas tertembak. Di beberapa negara bahkan ada mobil palsu di dalam konvoi untuk membingungkan calon penyerang. Satuan elit pengamanan presiden atau pemimpin negara sudah berusia ribuan tahun. Di masa Kekaisaran Bizantium, mereka dikenal dengan nama Varangians atau Spantarios. Di masa Romawi kuno, dikenal dengan nama Praetorian Guard. Di masa Kekaisaran Rusia, mereka disebut Rinda. Di kerajaan Inggris disebut dengan Housecarls atau Sovereign's Bodyguards, dan di masa Iskandar Agung di Macedonia, sang bodyguard disebut Soma Topliches. Di masa modern, sejumlah negara membentuk pasukan yang lebih elit dari sebelumnya, menyusul sebuah peristiwa pembunuhan pemimpin negara. Di India misalnya, para petinggi negara dijaga oleh anggota National Security Guards atau NSG, organisasi yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Namun, setelah pembunuhan tragis Perdana Menteri Indira Gandhi pada 1984 oleh dua anggota NSG sendiri, India lantas membentuk Special Protection Group atau SPG, yang khusus bertugas menjaga Perdana Menteri dan anggota keluarganya hingga masa 5 tahun setelah tak lagi menjabat. Begitu juga Secret Service di Amerika Serikat yang awalnya hanya bertugas melawan pemalsuan uang.
Tanggung jawab satuan ini diperluas dengan tugas menjaga keamanan presiden. Menyusul terbunuhnya Presiden McKinley pada 1901, di banyak negara seperti Belarusia, mereka diperbolehkan menggunakan kekerasan terhadap musuh-musuh politik presiden tanpa harus mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku. Di Pakistan, Satuan Pengamanan Presiden dan Perdana Menteri diemban oleh satuan elit militer yang dinamakan Special Service Group. Sementara di Turki, sang presiden bahkan dijaga oleh 2 unit pasukan elit, yaitu Karsi Saldiri Timinde atau KST dan Kumhurbaz Kanlinggi Muhafiz Alayi. Unit KST merupakan tim elit counter-attack yang bertugas di ring 1 untuk menjaga presiden dan keluarga intinya. Sementara Kumhurbaz Kanlinggi Muhafiz Alayi merupakan pasukan khusus yang bertugas menjaga istana presiden. Berbeda dengan di Australia dan di beberapa negara lain, seperti Denmark dan Finlandia, di negara kanguru Australia, sejatinya justru tidak ada unit pasukan yang khusus menjaga Perdana Menteri. Tugas ini dipercayakan pada Australian Federal Police atau AFP, organisasi federal negara persemakmuran yang juga mengemban banyak tugas lain. Di Amerika Serikat, Secret Service tak hanya bertugas menjaga presiden, namun juga bertugas melindungi keselamatan para mantan presiden dan wakil presiden beserta anggota keluarganya, dan para calon presiden dan wakil presiden dalam masa pemilihan presiden. Dalam bertugas, para agen khusus berpakaian preman ini dibantu oleh Uninformed Division yang selalu menggunakan seragam resmi. Divisi inilah yang bertugas menjaga Gedung Putih serta kediaman presiden dan wakil presiden. Mereka dibagi menjadi beberapa tim. Tim pertama adalah kontra sniper. Mereka bertugas memberikan pengamanan dari jauh dan mencegah adanya ancaman penembak jitu. Lalu ada K9 unit yang mendeteksi dan mencegah ancaman bahan peledak. Selanjutnya ada Emergency Response Team atau ERT yang mencegah segala ancaman terhadap ojek pengawalan. Terakhir ada magnetometer yang bertugas menyiapkan perangkat deteksi logam atau metal detektor di Gedung Putih maupun di tempat kunjungan presiden. Berdasarkan website US Secret Service, saat ini ada 3.200 agen dan 1.300 anggota Uninformed Division. Mereka dibantu 2.000 orang pekerja teknik dan administrasi. Yang agak khusus adalah pengamanan pemimpin negara dalam negara Vatikan. Paus dan para pejabat senior Vatikan dijaga oleh pasukan sewaan dari Swiss. Swiss Guard ini bertugas sebagai bodyguard, ceremonial guard, dan palace guard sekaligus. Menyusul upaya pembunuhan Paus John Paul II pada 13 Mei 1981, Swiss Guard mendapatkan pelatihan lebih keras dan dibekali kemampuan tempur yang lebih banyak. Yang tak kalah menariknya adalah para pelindung Presiden Brazil, Dilma Rousseff, yang semuanya wanita. Presiden wanita yang pertama di Brazil itu merasa lebih nyaman dan aman dikawal oleh para wanita. Mungkin saja Dilma percaya dengan anggapan klasik bahwa wanita mampu menembak lebih akurat dibanding pria. Yang terang, belakangan memang ada kecenderungan para wanita menempatkan sejumlah wanita dalam pasukan pengawal pribadinya. Michelle Obama misalnya menempatkan sejumlah anggota Secret Service wanita sebagai pengawalnya. Begitu juga dengan putri Bill Clinton, Chelsea Clinton, yang lebih suka dikawal agen khusus wanita. Sementara itu, kepolisian London menjanjikan gaji tambahan bagi polisi wanita yang ditempatkan sebagai anggota Royalty Protection Branch dan Diplomatic Protection Branch. Bahkan seorang pemimpin dalam gerilya membutuhkan pasukan khusus untuk melindungi keselamatannya. Sebut contoh unit Black Guards
yang merupakan para pelindung Ring 1 Osama bin Laden, anggota terpilih dari Al-Qaeda yang berjumlah sekitar 250 orang ini menekan kontrak mati demi melindungi sang pemimpin. Begitu juga dengan mantan ketua PLO Yasser Arafat saat masih dalam pengungsian, secara khusus dijaga oleh unit elit bernama Force 17. Sekian dari kami, Seni Perang. Bila Anda senang dengan video ini, bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Seni Perang.